Parkir lagi di Istana, podcast jurnalis and content creator. Aji Ja, halo Ja. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sangat baik. Jadi solo traveler sekarang Ja? Iya, sebenarnya nggak solo traveler banget sih. Kadang beberapa kali jadi solo traveler. Cuma kalau misalnya memang ada kebetulan ada temen barengan, ya udah hayu bareng gitu. Oh gitu. Kamu kenapa sih pengen suka jalan-jalan gitu? Nggak tahu ya, kayak kalau nggak jalan-jalan tuh bawaannya udah pusing. Tapi emang sebenarnya pengen jalan-jalan buat konten iya, buat ngasih tahu ke teman-teman. Apalagi sekarang aku kan udah jadi apa ya disebutnya? Ya sembari jadi content creator, terus juga pengen ngasih tahu ke teman-teman online bahwa tempat ini tuh bagus loh. Jadi kayak misalnya ada beberapa tempat yang mungkin dulu tuh belum familiar sama teman-teman, mungkin dulu taunya Bali aja. Terus pas aku datang nih ke Samosir kan ternyata wah seindah itu gitu. Jadi mungkin bisa jadi pilihan buat teman-teman nih. Nggak cuma Bali doang kok yang bagus, tapi ada tempat-tempat lain yang bagus yang memang belum terekspos. Hobi kamu jalan-jalan ini udah dari kecil? Atau baru-baru ini baru senang-senang jalan-jalan? Nggak, jalannya itu dari SMA. Cuma kan SMA tuh kebenturnya sama uang ya, finansial kan, jadi harus nabung dulu, harus apa. Jadi jalan-jalannya tuh terbatas. Nah sekarang pas sudah kerja, punya pemasukan, jadi lebih sering jalan-jalannya gitu. Sudah berapa tempat sih yang kamu kunjungin di Indonesia dulu deh? Yang belum aja kali ya, mungkin yang lebih mudahnya. Yang belum aku datengin itu timur sih, pengen banget ke wilayah Indonesia Timur. Kalau di Indonesia terakhir itu di Samosir. Pulau Samosir itu 11 hari sendirian keliling. Terus yang baru banget nih, baru bulan Juni itu ke China. Itu udah berapa negara yang kamu kunjungin tuh, Jah? Masih Asia sih sebenarnya, belum yang ke Eropa. Itu udah ke Cina 2 kali, ke Jepang, ke Vietnam. Kemarin Vietnam sendiri, ke Thailand juga sendiri. Nggak takut, Jah, sendirian? Sebenarnya agak takut sih, cuma kayak ngeyakinin ke diri sendiri aja tuh kalau kita baik sama orang, kita bakal ketemu hal-hal baik juga di jalan. Sejauh ini, alhamdulillah, nggak pernah ketemu orang-orang yang jahat. Justru malah ngedapet, ada aja gitu orang-orang baik yang ketemu, dan akhirnya kayak ngerasa, kok kayak saudara ya, kayak gitu. Apa sih yang membuat kamu ingin menjadi traveler kemana-mana? Pasti ada motivasi awalnya dong. Pas waktu masih kuliah itu kayaknya karena stres, abis putus cinta deh. Itu awalnya, itu pas waktu kuliah, tapi pas sekarang karena emang stres kerjaan sih kayaknya. Kayak belum apa-apa, udah pengen liburan, baru kerja 3 bulan pengen liburan, kayak gitu. Itu random? Atau kamu udah planning lama tuh? Sebenarnya random. Jadi tuh kebanyakan kalau mau jalan-jalan tuh, kayak misalnya kemarin ke Cina, itu planningnya malah kayak 1 bulan sebelumnya. Nah, kenapa ke China? Itu tuh waktu itu kayak mau tidur, ngecek aplikasi perjalanan, ngeliat ada tiket murah ya, langsung beli gitu. Kayaknya nggak yang harus 6 bulan sebelumnya atau apa. Jadi pas ngecek tiket murah, gas. Kamu kan udah berkunjung ke beberapa tempat nih di Indonesia, seperti daerah kayak kemarin ke Samosir. Itu apa sih pengalaman kamu yang kamu tak terlupakan saat kamu mengunjungi tempat-tempat itu? Aku tuh paling suka selain karena landscape-nya, alamnya, itu ketemu sama warlock-nya, ketemu sama warga desanya di sana, dan benar-benar selama 11 hari tinggalnya tuh kayak di homestay. Nah, di sana tuh ketemu sama mereka, misalnya kita ke pasar bareng, terus nyari kuliner bareng sama mereka, bahkan sempat juga dapat tumpangan kendaraan bareng gitu, dan itu gratis. Jadi kayak, gila, ternyata orang ini baik-baik banget gitu. Pas ketemu, oke. Bahkan mereka tuh, walaupun kita nggak kenal, beda bahasanya, tetap bener-bener bisa menolong kita gitu. Jadi bukan hikmah ya, maksud pelajaran yang aku ambil tuh, kita harus berbuat baik dimanapun, walaupun kita berbeda sukunya, beda bahasanya, bahkan kayak berbeda agama, itu kita harus berbuat baik dimanapun sih. Gitu. Terus kamu selama di Samosir tuh kemana aja, Jah? Ke ini nih, apa sih yang Bukit Holbung. Terus ada yang si Gale-Gale.
Terus yang ada patung Yesus terbesar itu loh, aku lupa itu namanya apa. Kayak gitu. Selain Samosir di Indonesia, mana lagi tempat unik yang pernah kamu kunjungin? Tempat Baduy. Baduy, Banten ya? Iya, Banten. Itu juga kemarin 2 hari 1 malam. Cuma kalau ke Baduy nggak sendiri, nggak solo. Itu barengan sama trip ya? Karena mungkin untuk masuk ke Baduy dalamnya kan agak susah ya, harus ada izin-izin tertentu gitu. Kenapa kamu pengen ke Baduy, tempat itu? Karena ternyata pas udah nyampe Baduy dalam, itu tuh sebenarnya bagus banget, Bang. Tempatnya tuh bener-bener asri, bagus banget, dan kehidupan keseharian mereka tuh kayak pengen dia direkam dan dikasih tahu ke teman-teman, ini bagus banget, tapi emang karena ada adat istiadat nggak boleh merekam dan lain-lain, ya udah kita nikmatin aja pakai mata kita sendiri dan dikenang gitu. Itu bagus sebenarnya. Apa sih yang unik dari Baduy gitu? Bener-bener masih berpegang teguh banget sama tradisi mereka gitu. Di tengah kita yang nggak bisa lepas dari HP, tapi mereka bisa loh hidup tanpa HP gitu. Kok bisa ya, tanpa internet dia bisa, terus tanpa lampu dia bisa gitu. Dan mungkin ada beberapa orang, dan satu lagi, dan dia tuh nggak ada yang namanya pengobatan obat, kalau sakit diobatin secara pakai obat-obat farmasi, tapi sampai sekarang kok dia masih hidup dengan sehat dan baik gitu. Sewaktu di Baduy dan malam-malam kan ada sesi kumpul-kumpul tuh kita. Kumpul sama kayak ketua adatnya gitu. Dan di situ aku sempet nanya-nanya sih, kayak misalnya kenapa sih nggak boleh merekam kayak gitu. Dan beberapa pertanyaan yang kayak di sini ada pemilu atau tidak, terus nanti kalau sakit kayak gimana kayak gitu. Dan memang terdalam itu sih. Maksudnya untuk teknologi ya, tapi untuk kayak sosialisasi mereka ke kitanya ya itu normal gitu. Sempat kesepian ya selama di sana, kan nggak ada handphone segala macam gitu? Enggak sih, enggak. Karena kita tuh nyampe sana mandi di sungai, seru-seruan mandi di sungai, terus malamnya makan malam sambil ngobrol-ngobrol tuh sama ketua adatnya. Terus udah malam ya kita balik kayak ke rumah adatnya juga buat tidur istirahat, paginya mandi lagi di kali di sungai kayak gitu-gitu, seru sih. Makannya makan apa tuh selama di Baduy? Ikan asin, sayur asem, tempe kayak gitu-gitu. Ada mungkin makanan khas sana yang kamu rasain juga? Di sana tuh kalau untuk makanan khasnya kayak nggak ada, cuma waktu itu sempet kan Baduy itu banyak banget namanya durian ya, panen durian. Dan di situ duriannya besar-besar, manis, enak, tapi harganya murah. Biasanya kalau ke Baduy wajib nyobain duriannya sih. Pengen ke sana lagi? Pengen. Cuma yang bikin gak pengen adalah harus trekking sekitar 5 jam kalau mau ke sana. Harus jalan kaki, naik. Itu lumayan capek sih. Dari mana sih? Itu dari Baduy luar. Jalan kaki 5 jamnya itu dari Baduy luar, bukan dari Rangkas atau mana ya gitu. Jadi lumayan. Oke, Jah, kamu kan suka traveler kan solo ya, kebanyakan sendiri. Pernah nggak sih ada ketakutan gitu? Takut dia papain orang, perempuan kan? Ada kejadian, waktu itu kita bertiga dan pertama kalinya ke luar negeri. Waktu itu ke Jepang. Kita stay, aku nyari penginapannya itu di Airbnb namanya. Itu penginapan murah ya, karena kita maunya backpackeran, cari yang murah. Tinggal di warlock, di rumah warlock gitu. Dan bener-bener ternyata rumahnya itu kayak gini doang, tapi dari kontainer. Ternyata rumahnya. Di kota apa itu? Di Tokyo-nya sih kayaknya. Ya? Cuma udah yang agak dalam banget gitu, agak-agak pedalaman. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol, terus ada temanku izin mau ke toilet. Pas tiba-tiba aku waktu itu masih ngobrol sama sama orang itu, pemilik. Dia bilang gini, hati-hati kalau kamar mandi karena ada kamera. Jadi ada orang yang ngamerain dari balik jendela gitu. Itu yang bikin takut sih. Nah, pas saat itu, pas udah tahu, kok ada kamera ya, jadi nggak mau ke kamar mandi, nggak mau ke toilet, jadi bener-bener ditahan sampai besok paginya. Dan pas tidur pun kita pakai baju yang lengkap, bahkan masih pakai jilbab. Karena takut kan, agak takut nih nanti kalau kita tidur diapa-apain gitu. Entah kita di-videoin atau apa gitu. Tapi sampai pagi kita tuh udah yang penting udah matahari udah ada, kita langsung cabut. Pola hidup atau filosofi hidupnya orang Jepang yang selama kamu di sana yang bisa kamu bawa pulang ke Indonesia aja? Di sana itu anak-anak dari kecil tuh udah belajar mandiri banget. Bahkan tuh kayak anak TK, dia udah bisa
pergi sendiri ke naik kereta, sekolah naik kereta sendiri gitu. Kalau di Indonesia kan kayak kita naik angkot aja atau naik ojek aja, jangan deh takut diculik misalnya kayak gitu. Tapi mereka tuh udah diajarin itu. Terus juga mereka dari kecil kayak soal nyebrang aja tuh bener-bener teratur banget. Dan jangan kaget kalau di Jepang itu jalanannya tuh bersih itu. Bahkan kayaknya kalau daun jatuh tuh udah insecure dulu saking jalanannya sebersih itu. Makanan gimana selama kamu ke negara-negara kayak Jepang, kayak yang China lain, itu? Kalau untuk di China sendiri, aku kemarin ke provinsi Yunnan dan kota-kota yang aku datangin itu ada Dali, Shangri-La, sama Lijiang. Nah itu tempat-tempat itu kebetulan beberapa banyak yang Muslim juga di sana gitu. Jadi untuk dapetin restoran halal itu nggak susah sih. Gitu. Itu caranya biasanya aku buka Google Maps, kan biasanya tuh ada di atasnya ada kayak kolom search-nya gitu kan. Ketik aja Muslim atau halal, ntar dia udah keluar. Kayak misalnya ntar dia langsung keluar resto halal apa. Pengalaman menarik mungkin selama ketemu warga di sana berkomunikasi pakai bahasa isyarat atau gimana? Ada pengalaman di hari terakhir banget tuh, aku sempet, jadi kita tuh saking pengen hematnya, cuma sewa satu modem untuk bertiga. Sedangkan kalau misalnya satu modem ini dibawa, 2 orang ini nggak bisa make kan, jadi kita waktu itu sempat berpisah di hari terakhir, niatnya mau menuju bandara, mau balik ke Indonesia. Tiba-tiba temanku mules nih. Temanku namanya Lispi, dia mules dan izin pengen ke toilet. Ya udah, dia pergi tanpa bawa modem. Sedangkan modem di aku sama di temanku Gita. Jadi kita pakai satu modem itu berdua, sedangkan temanku nggak pakai modem. Nah, di stasiun Jepang itu kan besar banget dan lebih rumit daripada Manggarai. Manggarai aja kita udah pusing kan ngeliat. Nah, temanku tuh nyasar. Kayak udah beberapa lama tuh nggak datang-datang nih. Kok Lisfi kemana ya? Kok nggak sampai-sampai? Yeah. Sedangkan waktu kereta ini tuh udah mepet, udah mau nyampe dan kita hampir aja mau ketinggalan pesawat takutnya gitu. Nah, kita tuh pengen ngeinformasiin ke petugas, Pak, kayak misalnya gini, Pak, boleh gak sih tolong speakerin, kasih pengumuman kalau teman saya itu hilang gitu, kayak dicari nama kita nih karena kita mau berangkat lagi dan kita kehilangan teman gitu. Bisa gak kasih tahu kalau kita tuh ada di sini? Ya udah, karena bapaknya nggak bisa bahasanya juga, kayak gitu. Kita cuma bisa pasrah, aduh gimana, kita cuma nungguin temen kita nyampe ke sini dan ya udah, itu untung aja nggak ketinggalan kereta. Itu kalau ketinggalan kereta kita otomatis ketinggalan pesawat untuk balik ke Indonesia. Sempat salah arti juga dong, Jaya? Sering ya, salah paham. Iya. Sejauh ini belum ada sih, belum ada yang salah arti kayak gitu. Karena kalau misalnya emang aku ngomong udah nggak nyambung, dia nggak nyambung, ya udah tinggalin gitu. Selama kamu jalan-jalan itu, tiba-tiba di tengah jalan itu uangnya habis, paketnya habis, bingung harus ngapain, pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Kalau paket habis, uang habis nggak pernah. Paket habis itu bukan paket sih, jadi aku ketinggalan sengaja nggak bawa modem tuh waktu itu. Waktu pas di Cina, modemku tinggal di tas, sedangkan aku pengen foto-foto aja gitu di sekitar lingkungan. Nah tiba-tiba karena aku suka ngonten, jadi aku ngonten pakai tripodku sendiri. Nah beberapa kali tripodku tuh jatuh mulu sampai 3 atau 4 kalian gitu. Datanglah 2 orang warlock China ini, dia bilang kayak pakai bahasa isyarat sambil ngomong bahasa China, kayak gini-gini terus gini. Kayak aku pikir gini, oh ya udah sini aku fotoin gitu kan. Oh dia mau fotoin, kamu mikirnya gitu? Aku mikirnya gitu, sini aku fotoin. Nah aku mau ngasih HP aku, ternyata dia nggak mau fotoin aku, ternyata dia minta foto sama aku. Gitu. Terus aku bilang, maksudnya gimana? Aku nggak bisa bahasa China, aku nggak bisa bahasa Mandarin. Selfie. Oh ternyata dia ngajakin selfie, itu sih. Jadi mereka itu seneng juga ya kalau ngeliat ada turis datang gitu ya? Kayaknya sih, karena pas di China aku 2 kali diajakin foto sama warlock gitu. Makanya, kok bisa ya diajakin foto sama warlock? Kenapa nih? Apa karena terlihat
beda karena pakai jilbab kah atau apa gitu. Kan di sana minoritas kan. Oh, mungkin mau kenalan kali Ja. Nggak, kenanya satu cewek, ada juga satu cewek. Tapi pernah ada yang sampai pengen kenalan jadi temennya Adija gitu selama Adija jalan-jalan gitu? Itu kemarin di China ada. Kita kebetulan dia Muslim, mungkin sesama dia China Muslim. Iya. Aku juga kan pakai jilbab kan, jadi ngerasa mungkin mereka ngeliat aku kayak saudara atau apa. Terus kita tukeran nomor WeChat, karena kan di sana makanya WeChat ya. Nggak ada WhatsApp ya? Nggak ada. Terus bahkan dia bilang gini, kamu masih lama gak di China? Kata dia gitu. Oh enggak, aku besok balik ke Indonesia. Aku bilang gitu. Ayo dong main ke rumahku nggak jauh kok dari masih di provinsi Yunnan, kata dia. Kalau bisa punya waktu main ke rumahku ya gitu. Kayak gitu-gitu. Oh ternyata dia udah nganggep temen nih gitu, kayak nganggep bestie nih, udah diajak mampir gitu. Dan ternyata Cina itu negaranya sangat maju ya, Jaya? Sangat maju. Berbeda dengan yang kita lihat Cina. Beda. Di sana jadi ada satu kota namanya Shangri-La. Mungkin dulu tuh aku 2 kali sebenarnya ke sana ke tempat yang sama. Di tahun 2019 itu belum ada kereta cepat untuk ke sana. Itu tuh dia perbatasan dengan Tibet. Jadi udah kayak di atas gitu loh. Dingin ya? Dingin, cuacanya. karena dia memang ada gunung salju abadi. Jadi sepanjang tahun dia tuh ada salju di sana, di gunung itu. Nah pas ke sana lagi, wah udah terhubung. Jadi semua kota-kota yang aku datengin tuh udah terhubung sama kereta cepat semua gitu. Dan di sana ada gunung salju juga di Lijiang, dan itu udah ada cable car. Bahkan di titik paling tingginya tuh udah ada cable car, semaju itu sih. Apa sih kelebihan mereka? Melek teknologi kali ya, canggih banget. Bahkan bukan di tempat yang aku kunjungi. Aku pernah ngeliat juga di kota mana ada kereta itu nembus di apartemen, jadi ada di dalam apartemennya gitu. Ada pedesaan, itu pedesaannya mungkin kalau di Indonesia pinggiran-pinggir kayak gitu udah banyak sampah yang kumuh kayak gitu, kalinya hitam. Di pinggir-pinggir tebing, dan itu rapi banget dan cantik banget. Aku lupa namanya, nama kotanya. Keluarga khawatir nggak saat kamu pergi? Apalagi kamu perempuan. Khawatir, pasti khawatir banget sih. Iya. Khawatir banget. Karena ya itu tadi mikirnya perempuan takutnya kenapa-napa gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan orang jahat makin banyak dan kejahatan makin gila kan. Ya pasti sih, cuma gimana ya cara kita ngeyakinin orang tua aja sih. Adijah kalau pergi gitu budgetnya gimana sih cara manage-nya? Atau berkunjung ke Jepang gitu berapa hari, habis berapa? Jadi gini, kalau aku tuh ngelimitin diriku sendiri. Aku nggak mau, aku pengennya tuh pergi ke tempat-tempat yang indah dengan budget seminim-minimnya. Kalau aku punya prinsipnya kayak gitu. Jadi kalau bisa, ya kayak misalnya ke Jepang itu waktu itu tiketnya kebetulan dapat tuh 2.050.000 PP. Murah sekali ya? Banget. Itu waktu itu naik AirAsia. Ngebela-belain nggak pakai bagasi nggak apa-apa. Yang penting bisa ke Jepang. Bisa ke Jepang. 7 hari, 7 juta udah sama tiket PP. Itu tuh cukup murah sih. Dan yang ke Vietnam itu 13 hari. Itu cuma 8 juta sekian. Waktu itu berangkat aku 1,1, pulang 800 atau 900 ribuan. Hidup selama di sana, penginapan, transport, makan, dan lain-lain, pokoknya habis 8,5 jutaan di Vietnam. Nah, yang di Thailand itu berapa ya? Kemarin tuh cuma 6 hari di sana. Itu kayaknya juga agak mahal sih. 8 jutaan dengan durasi 6 hari menurutku agak mahal, karena waktu itu lagi, libur awal tahun deh kayaknya. Berarti kamu selama di luar negeri atau jalan-jalan itu ngirit banget dong, Jaya? Tipikalnya ngirit banget sih, parah. Sebenarnya kalau makan enggak, tapi ke penginapan. Aku lebih suka kayak misalnya di Vietnam itu, kan emang kursnya memang agak lebih rendah kan daripada Indonesia. Kursnya tuh kayaknya Rp1 di sana tuh 0,8 atau 0,7 gitu. Jadi aku penginapan biasanya range-nya tuh harga 80 sampai 150 ribu. 150 ribu tuh udah bagus menurutku ya. Per malam? Per malam. Di sana kalau misalnya mau bayang bunk bed atau dormitory itu sekitar 80 ribu. 80 ribu? Ya. Makan diatur nggak? Makan diatur. Kalau misalnya hari ini aku kayaknya udah spend banyak banget deh, besok agak dikurangin sedikit kayak gitu. Teman-teman yang punya budget nggak terlalu banyak bisa jalan-jalan ke luar negeri ya? Bisa banget.
negara mana sih Ja yang recommended buat teman-teman yang mungkin budgetnya nggak terlalu banyak, tapi pengen healing di luar negeri? Menurut kamu di mana tuh tempat yang cocok buat Menurutku itu? Vietnam, Thailand itu tuh oke sih. Dengan misalnya kalian punya budget 8 juta, 7 sampai 8 juta. Itu di Vietnam kalian bisa seminggu ke sana di sana. Plus tiket pesawat ya? Bisa. Tiket pesawat mungkin sekarang kayaknya udah agak mahal, taruhlah 3 juta. Kalian masih punya 4 juta, bisa lah sampai 1 minggu di sana. Di sana ya? Dengan itu catatan, ya kalian mau tidur di bunk bed, kayak gitu. Bunk bed tuh seperti apa? Bunk bed tuh kayak misalnya satu kamar itu ada 4 ranjang. Jadi tingkat gitu. Nggak kenal dong itu? Nggak kenal, tapi serunya di situ. Kita bisa kenalan. Oh, kamu dari negara mana? Kamu dari negara mana? Kayak gitu. Dan sekarang tuh kayaknya Vietnam itu jadi tujuan wisata ya, dibanding Singapura, Malaysia, karena lebih berbeda aja ya dengan Indonesia ya. Karena mungkin kalau di Singapura tuh orang kan liburan yang emang udah familiar banget kan, kayak paling kemana sih gitu, atau ke Disneyland atau kemana. Cuma kalau di Vietnam tuh mau nyari alamnya ada, mau nyari yang old town-nya, vintage-nya ada, kayak gitu. Udah lengkap sih. Oke. Nah, Azizah, kan kamu juga suka jalan-jalan ke di Indonesia ya, naik pesawat. Menurut kamu tiket pesawat domestik mahal nggak sih? Banget lagi, mahal banget. Karena kayak ke Samosir aja, awalnya tuh aku tahun ini tuh yang kemarin Juni itu pengennya ke Samosir, pengen balik lagi ke Samosir. Ada di sana desa namanya Sunan Bolok, kalau namanya kalau nggak salah ya, nanti bisa di searching. Pengen ke sana, pengen tahu itu desanya kayak gimana. Tapi pas aku searching, wah harga tiketnya udah 1,5 juta. Ke sana doang atau PP? Ke sana doang, sekali jalan itu 1,5 juta. Sedangkan aku ke China itu 3 juta udah dapet PP. Jadi ya udahlah ke China aja deh gitu. Bahkan kayak ke Bali, ke Ambon itu juga jutaan loh sekarang ya. Iya, mungkin sekarang kalau untuk tiket pesawat yang paling murah mungkin Bali doang kali ya. Cuma masih mungkin 800.000 masih ada gitu. Di saat-saat tertentu, cuma kalau yang lain kayak udah mahal banget. Ya, apalagi ke timur. Iya, teman-teman tuh kemarin ada yang cerita ke NTT aja jutaan rupiah, ke Ambon sampai jutaan, apalagi Papua. Mungkin apakah menurut itu yang Azizah lihat orang tuh malas berwisata di dalam negeri sehingga memilih ke luar negeri. Menurut Azizah gimana? Mungkin itu salah satu faktornya sih. Salah satu faktornya karena memang tiket domestiknya mahal banget. Terus juga mungkin penginapannya juga lumayan mahal kan, apalagi kalau udah makin sedikit penginapan di suatu tempat kan pasti dia permintaannya tuh banyak dan jadi makin mahal kan. Terus kalau mikir yang lain mungkin ada faktor lain, oh ya udah deh gue keluar negeri aja, mungkin ada pengalaman baru yang bisa gue dapet gitu. Iya. Mungkin Azizah ada permintaan mungkin buat pemerintah agar tiket pesawat diturunkan. Semoga tiket pesawat tuh bisa berkurang ya, setidaknya kalau nggak 50%, 35% lah dari harga yang sekarang. Karena gimana kita bisa mengeksplor Indonesia gitu ya. Karena kalau harga tiketnya tuh mahal banget, susah dijangkau. Sejujurnya aku tuh pengen banget ke timur atau misalnya balik lagi ke Samosir. Tapi kalau harga tiketnya gila-gilaan, kita juga jadi mikir lagi gitu. Mahal banget. Dan padahal sebenarnya Indonesia tuh tidak kalah ya servisnya di Indonesia wisatanya dengan di luar negeri ya, Azizah? Nggak kalah, dari alamnya nggak kalah, dari orang-orang budayanya juga nggak kalah. Pokoknya Indonesia sebenarnya top sih. Top ya? Cuma kan mahalnya aja. Karena mahal. Azizah mungkin ada rencana berkunjung ke Indonesia Timur dalam waktu dekat? Karena belum pernah ya? Sempet kepikiran pengen ke Toraja sih. Toraja. Itu Indonesia Tengah ya? Tengah. Pengen ke Toraja. Dan Azizah harus coba kedua tempat. Apa tuh? Namanya Pulau Buru dan Atambua. Itu indah banget ya. Iya, tapi iya. Kabupaten Belu dan Pulau Buru Selatan. Azizah harus ke sana itu. Jadi Pulau Buru itu nggak jauh dari Ambon. Jadi cuma naik ferry itu cuma 5 jam. Dan itu pantainya bagus banget ya. Sama Atambua di Belu itu kebudayaannya tuh menarik banget. Karena berbatasan dengan timur kan. Iya. Nah, Azizah mesti ke sana tuh nanti. Tapi emang bagus ya, aku suka bagus sekali. Lihat-lihat di NTT, di Instagram kan, ngeliat, wah NTT keren banget sih, Flores juga. Tapi Azizah melihat, kita bicara Indonesia Timur ya mungkin ya, karena Indonesia Barat kan sudah banyak.
Gimana? Apakah sudah tergarap potensi wisatanya dengan baik seperti di NTT atau di Maluku, Azizah melihat? Mungkin dari penglihatan cerita-cerita Azizah dengan traveler juga yang lain? Kalau kayak belum tergarap dengan baik sih. Cuma kalau di NTT yang kulihat tuh kayak yang cuma tersentral di Labuan Bajo aja gitu. Kalau yang aku lihat gitu dan aku dengar-dengar dari teman, kayak di sana banyak misalnya kafe-kafe bagus, terus juga penginapan yang bagus, gampang aksesnya. Tapi sedangkan sebenarnya di provinsi yang sama tuh banyak juga potensi-potensi yang bagus, tapi kayak harus dimunculin, jangan cuma Labuan Bajo lagi kayak gitu. Pengen traveler tapi kerjaannya padat gitu loh, nggak bisa cuti atau mungkin cuma dapat cuti ya cuma beberapa hari. Mungkin Azizah ada tips nggak? Apalagi kan Azizah juga pekerja kantoran nih. Biasanya aku ngelihatnya ini mendekati tanggal merah atau enggak. Tapi biasanya kalau mendekati tanggal, aku malah justru menjauhi tanggal-tanggal tersebut gitu. Karena pertama harga tiketnya pasti mahal dan aku nggak suka terlalu tempat yang terlalu ramai banget gitu. Kayak ntar tempat itu terlalu crowded, aku nggak bisa nikmatin. Jadi aku menghindari tanggal-tanggal merah kayak gitu. Long weekend aku nggak terlalu suka. Nah jadi kalau misalnya kalian punya 12 hari cuti, pakailah misalnya 5 hari, 2 hari, sampai 5 hari lagi gitu. 5 hari untuk ke tempat yang bener-bener kalian pengen kunjungin banget, kalian nikmatin. Itu jadi kalau misalnya dicampur Sabtu Minggu kan bisa dapat 9 hari kan. Dan itu kalian bakal puas banget untuk ngunjungin suatu tempat. Nah kalau cuma kayak pengen ke yang deket-deket aja, taruhlah misalnya cuti cuma 2 hari, ditambah Sabtu Minggu 4 hari cukup gitu. Oke. Terus mungkin waktu terbaik untuk traveling kapan? Awal bulan, awal tahun, pertengahan tahun, akhir tahun. Menurut Azizah kira-kira enaknya kapan sih? Tergantung tempatnya. Kalau misalnya kalian pengen suasana kayak misalnya ke Labuan Bajo contohnya. Kalian pengen ngedapetin view yang pulau-pulaunya agak menghijau gitu. Kalian harus datang di Januari sampai Februarian. So kalau kalian pengen emang dapet view yang memang lebih ke warm, suasananya yang menguning kayak gitu, berarti kalian harus datangnya di akhir-akhir tahun nih. Kayak misalnya pertengahan sampai akhir tahun. Jadi lagi-lagi sebenarnya waktu terbaik atau nggak terbaik itu tergantung kalian mau tujuannya mau dapat apa dulu gitu. Dapat nuansa yang kayak gimana, terus juga intinya harus tahu risetnya dulu kayak gitu sih. Tahu riset dan harus tahu waktu iklimnya di sana. Terus kalau di luar negeri harus tahu dia musim apa gitu. Kalau aku kemarin emang pengennya cari kira-kira yang langitnya agak lebih biru tuh biasanya di bulan-bulan apa sih? Yang lebih terang tuh sekarang nih bulan-bulan Juni sampai September misalnya kayak gitu. Terus kalau aku sih punya kayak gini. Jadi misalnya 100% 40% untuk misalnya kehidupan pribadi sehari-hari gitu untuk dalam 1 bulan itu. Terus 30%-nya misalnya untuk nabung, kita harus nabung juga, jangan sampai nggak nabung untuk kehidupan selanjutnya kan. Nah sisanya itu bisa kita nabungnya tapi untuk nabung jalan-jalan traveling. Ya taruhlah 20 atau 25% setiap dari gaji kita kayak gitu. Jangan langsung jor-joran 50% untuk nabung itu kayak nanti kita mau makan apa gitu. Atau nanti kalau ada emergensi kayak gitu. Oke, Jah, tips dong buat pemirsa cara dapat tiket pesawat murah saat liburan atau tiket kereta murah. Tipsnya gimana nih? Azizah kan paham bener nih. Gimana aja? Nah biasanya ini menurut pengalamanku pribadi ya, bukan yang bisa dibagiin ke pemirsa ya. Menurutku dan beberapa kali works aja ke aku gitu dan ternyata berhasil. Biasanya itu di dini hari sampai di subuh. Biasanya orang-orang yang kan kayak jarang, sedikit orang-orang yang nyari di jam-jam tersebut. Itu biasanya agak turun tuh harganya, agak lebih murah. Dan hindari di tanggal merah. Tanggal merah, long weekend, kalian pergi di long weekend atau kalian nyari di long weekend itu hindari. Terus sama cari biasanya di Selasa sama Rabu biasanya. Tengah minggu? Iya, tengah minggu, terus nyarinya di dini hari. Itu lebih murah ya? Itu biasanya aku sih beberapa kali lebih murah dapatnya gitu. Mungkin perlu waktu berapa lama sebelum jalan untuk pesan dulu? Biasanya kayak kalau aku sih sebulanan sih. Jah, harapan kamu apa terhadap pariwisata di Indonesia ke depannya, Jah? Harapannya ya tadi semoga tiket-tiket domestik tuh lebih murah. Terus aksesnya juga lebih gampang. Jadi orang kalau misalnya mau ke sana
nggak pusing nih mikirin mau ke sana naik apa ya kayak gitu. Terus juga yang paling penting juga apa ya, warlocknya tuh diterlibatkan gitu. Jangan sampai kayak ini padahal kan warlocknya bisa berpotensi nih, mungkin mereka bikin apa atau bikin UMKM juga harus dimajuin sih. Jangan cuma kayak misalnya cuma perusahaan-perusahaan besar doang kayak gitu. Aziza kan suka traveling, hampir mungkin setahun bisa 3 kali. Traveling itu bikin sehat sebenarnya, karena kita jalan-jalan, ketemu orang baru. Dari aku sendiri sih, mungkin bukannya masalah, ya sehat, ya mungkin, kesehatan mental mungkin ya. Kesehatan mental. Terus yang paling aku suka kita bisa ketemu orang baru, kita bisa ketemu berbagi pengalaman sama orang baru. Dan karena aku suka cerita ya, jadi aku bisa ngobrol sama orang baru ternyata dan ngebuka pikiranku yang misalnya tertutup tentang budaya satu atau misalnya punya stigma apa, ternyata terbantahkan kayak gitu. Aziza merasa lebih awet muda nggak kalau traveling kemana-mana? Lebih bahagia. Lebih bahagia. Iya. Pengennya Aziza mungkin ada harapan akan traveling sampai usia berapa? Apakah nanti saat berkeluarga udah stop atau malah justru pengen ngajak, sempet kayak nanti kalau gue traveling gue pengen ngajak suami gue, anak gue, dia harus ngerasain, karena itu kan salah satu bisa cara kita ngebonding kan, ngebonding sama pasangan, sama anak kayak gitu. Justru malah pengen harus dijadwalin nih malahan kayak gitu. Pesan-pesan kamu aja buat orang-orang yang mau traveling atau orang-orang yang masih bimbang pengen traveling apa? Nggak usah terlalu banyak mikir, langsung aja cari tiket pesawat. Kalau emang udah ada cocok sama tanggalnya langsung gas, karena kebanyakan kalau terlalu banyak direncanain terlalu lama ujung-ujungnya nggak jadi. Makasih ya atas waktunya. Thank you,